Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang fenomena dukungan yang berbalik arah, yang semulanya Jokowi dan keluarga memberi dukungan penuh pada Ganjar, tetapi saat ini preferensinya sudah beralih menjadi dukungan kepada Prabowo ya. Meskipun memang tidak akan disampaikan secara eksplisit, tetapi ya seperti yang disampaikan oleh Surya Paloh ya, angin itu bisa terasa gitu ya, bisa kita rasakan bersama. Nah, ini dari Rocky Gerung, dia tak akan diganggu seperti Anies ya. Prabowo lega setelah sinyal Jokowi dan keluarga beri dukungan. Rocky Gerung, dia tak akan diganggu seperti Anies, sesuai yang dilansir oleh newsworthy.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Newsworthy Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bisa bernapas lega setelah sinyal-sinyal Presiden Joko Widodo, Jokowi dan keluarga akan memberikan dukungan di Pilpres di 2024. Hal ini ia sampaikan setelah melihat pertemuan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Menteri Pertahanan itu di Solo dan deklarasi dukungan relawan Jokowi Gibran untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Yang paling menguntungkan atau paling lega adalah Prabowo, dan akhirnya Prabowo sudah tahu dia punya threshold sehingga mudah, ucap Rocky, dikutip Newsworthy dari channel YouTube pribadinya Minggu. Lanjut akademisi ini bahwa sinyal-sinyal dukungan itu memberikan kepastian kepada Prabowo bahwa dia tidak akan diganggu untuk Pilpres 2024 nanti. Prabowo akhirnya dapat kepastian buat dia bahwa dia tidak akan diganggu oleh Jokowi seperti Anies diganggu oleh Jokowi, ucap Rocky. Sehingga apabila disurvei hari ini, maka Prabowo yang akan menang dan menjadi Presiden RI. Jadi Prabowo sudah merasa, dan mungkin kalau kita survei hari ini ya sudah semua orang merasa pulungnya sudah jatuh ke Prabowo. Tentu Prabowo tidak mau mengatakan bahwa itu sebenarnya karena Jokowi, tapi tetap Prabowo tahu bahwa mesin partainya memang bekerja, Ibu Rocky. Diketahui sebelumnya Prabowo Subianto menyambangi Solo dan bertemu Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Dalam lawatan ke Solo, Prabowo juga mendapat dukungan untuk Pilpres 2024 dari relawan Jokowi Gibran. Menteri Pertahanan ini mengaku terkejut dengan dukungan relawan Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo, Jokowi Jateng dan Jatim. Prabowo menyebut kedatangannya ke Solo hanya silaturahmi dengan Wali Kota Solo Gibran. Terus terang saya kaget, terus terang maksud saya datang melanjutkan ikatan persiapan saya sama Mas Gibran ya. Mas Gibran sudah datang di tempat saya ke Hambalang, saya sudah ke tempat beliau dan selanjutnya, kata Prabowo Sabtu. Prabowo mengatakan dukungan yang diberikan kepadanya itu merupakan suatu kehormatan yang besar. Dukungan ini pun menjadi tantangan untuknya. Saya agak kaget disambut demikian. Beliau Gibran juga mengundang saudara sekalian, saya terima kasih. Saya kaget kok demikian, dikatakan bahwa saudara-saudara sudah mendukung saya, tandas Prabowo. Iya itu ya sobat sekalian terkait dengan dukungan dari Gibran, termasuk juga sokol Jokowi yang lebih cenderung kepada Prabowo ya. Kembali lagi memang tidak akan disebutkan secara eksplisit, nanti pasti akan melanggar etika partai yang sudah mendeklarasikan dan mengharuskan untuk anggota dan juga petugas partai untuk senantiasa mendukung ya Ganjar Pranowo. Nah, ini adalah fenomena yang unik gitu ya, dan perubahan ini terjadi begitu cepat. Kalau kita melihat beberapa bulan belakangan sebelum Ganjar itu dideklarasikan ya, dan sebelum ada fenomena tentang penolakan kedatangan timnas Under 20 dalam Pildun Under 20 yang akan digelar di Indonesia tetapi batal ya, itu sudah merubah konstelasi politik ya antara dukung-mendukung ya jagoan dari istana ya. Jadi Ganjar yang semula terus-menerus di endorse oleh
istana ya, dengan pernyataan yang tentu saja implisit ya, dengan apa namanya, sinyal rambut putih dan kepala berkerut, dan sampai mendatang memobilisasi relawan di GBK ya. Itu adalah fenomena politik ya. Kemudian setelah deklarasi Ganjar ya, oleh PDIP, entah kenapa gitu ya, dukungan dan juga preferensi itu ya berubah 180 derajat. Yang kalau kita melihat ya, konsistensi survei itu menempatkan Ganjar awal-awal ya. Kemudian juga endorse istana, termasuk juga endorse dari Presiden Jokowi, Ganjar ya. Tetapi dinamika politik itulah ya, dan apa namanya dinamika politik yang kita ketahui ya, politik adalah art of possibility ya, seni berbagai macam kemungkinan. Dan memang kalau kita melihat kecenderungannya ya, bahwasanya kalau face to face antara Ganjar dan Prabowo ya, sesuai yang pernah disampaikan ya, lebih kuat untuk bisa membackup berbagai kepentingan istana termasuk Jokowi ya, adalah Prabowo Subianto ya. Kita ketahui terus menerus orang yang dideklarasikan oleh PDIP ya, terus menerus disebut sebagai petugas partai. Artinya partai itu seakan lebih tinggi daripada posisinya dari pemerintah ya. Padahal kalau sudah menjadi presiden, itu menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia ya. Tetapi yang terjadi ketika calon dari PDIP itu dideklarasikan ya, sebutannya tetap menjadi sebagai ya petugas partai, artinya di bawah partai, bahkan setelah menjadi presiden. Nah, posisi petugas partai inilah yang dianggap ya tidak begitu kuat untuk bisa membackup berbagai kepentingan Presiden Jokowi, tentu saja setelah nantinya lengser ya. Apalagi ketika ada apa namanya, penolakan kedatangan timnas Israel Under-20 yang akhirnya membatalkan ya gelaran Piala Dunia Under-20 di Indonesia. Itu juga menguatkan peralihan dukungan yang semulanya dari Ganjar ya ke Prabowo Subianto. Nah, let's say misalnya face to face, head to head antara Ganjar dan Prabowo ya, kembali lagi Prabowo yang memenangkan itu semua ya. Kalau kita melihat kekuatan politik ya, finansial, apalagi ya, Prabowo melebihi dari Ganjar Pranowo ya. Dan kita ketahui ya, Ganjar adalah orang baru setelah reformasi, tidak dikenal ya. Bahkan Presiden Jokowi pun nggak pernah dikenal setelah reformasi. Tetapi Prabowo adalah orang ya, produk Orde Baru yang sudah malang melintang di dunia politik termasuk militer, yang mempunyai banyak pengaruh. Nah, sekarang misalnya terkait masalah bagaimana yang bisa mengamankan berbagai kepentingan Presiden Jokowi adalah Prabowo ya. Pertama, 4 kepentingan minimal yang akan terus dicoba untuk diamankan setelah Presiden Jokowi lengser ya. Ya, pertama adalah bagaimana nanti ya terkait diungkitnya kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yang which is itu bisa diamankan gitu ya, kalau Prabowo itu nanti kontestasi Pilpres menang ya. Diungkitnya kasus terkait HAM, kasus kilometer 50 yang belum mendapatkan keadilan secara seadil-adilnya, kasus Kanjuruhan ya, dan lain sebagainya. Kemudian terus saja diungkitnya ya kasus terkait praktek KKN ya. Kita ketahui ya, setelah Presiden Jokowi menjabat, dan juga pernah diberitakan ya, banyak diberitakan pada waktu menjabat, perusahaan yang di Kaisang itu naik gitu ya, perusahaan keluarga itu naik 60 perusahaan ya, dan ini tidak pernah diungkit-ungkit. Nah, bisa jadi gitu ya, nanti setelah lengser ini dan tidak lagi menjabat, maka kemungkinan akan diungkit itu lebih besar lagi. Siapa yang melindungi kalau bukan yang mempunyai kekuatan ya politik yang besar dan finansial tentu saja.
karena bisa tidak kita ketahui ya, bahkan Presiden Amerika pun ya, mantan Presiden Amerika Donald Trump sekarang juga masuk dalam pesakitan ya, karena ada tuntutan terkait kasus suap ya, termasuk juga Presiden Peru gitu ya, yang juga menghadapi persidangan karena ada kasus suap ya. Jadi presiden yang tidak menjabat ini juga hal yang dikhawatirkan itu ya praktek KKN yang pasti akan menyelimuti ya, pasti akan melibatkan presiden. Yang ketiga tentu saja dinasti politik ya, dinasti politik yang di situ kepentingan Presiden Jokowi masih mempunyai tanggungan. Di situ masih ada Gibran yang usianya masih belia, yang masih bisa meneruskan karir politiknya entah nanti 2024 maju dalam kontestasi Pilgub entah Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Dan yang terakhir tentu saja bagaimana mengamankan proyek-proyek infrastruktur yang fantastis nilainya seperti IKN ya, dan juga kereta cepat Jakarta Bandung ya. Nah, itu semua tentu saja tidak bisa dianggap remeh dan hanya bisa dijamin ya kalau keberlangsungannya dengan dukungan sosok yang kuat dari berbagai aspek politik kuat, karena Prabowo adalah ketua umum yang sifatnya mandiri dibandingkan dengan Ganjar sebagai petugas partai. Di samping itu juga ya financial research ya, kita ketahui LHKPN Prabowo luar biasa ya, kekayaannya hingga triliunan ya, 1 atau 2 triliun, yang itu juga bisa membackup menjadi posisi yang lebih baik daripada Ganjar Pranowo. Nah, apa yang terjadi sekarang ini juga mengejutkan ya, tidak hanya relawan Jokowi yang beranjak dari dukungan dari Ganjar ke Prabowo, tetapi juga relawan Gibran ya, yang kita tidak sangka-sangka ya muncul gitu ya. Tetapi itu ada ya, relawan Gibran yang disampaikan juga oleh Gibran bahwasanya Gibran tidak bisa mengerem segala keputusan dari relawan Gibran. Apakah Gibran nanti relawan Gibran nanti mendukung Ganjar ataupun Prabowo, tetapi sokol ya saat ini ya kecenderungannya mendukung Prabowo, dan tentu saja dengan jumlah yang luar biasa besar ya, entah itu real atau enggak, 23.000 Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, itu akan menjadi dukungan yang nyata gitu ya untuk mendukung salah satu baca pres yang akan nanti maju dalam kontestasi. Nah, tentu saja Gibran ya tidak jauh dari sikap politik bapaknya, yaitu Presiden Jokowi, yang juga melihat salah satu yang paling masuk akal untuk didukung, yaitu lebih baik dukung Prabowo daripada Ganjar, dimana Ganjar masih di bawah kekuasaan Megawati. Dan ketika pernah ditanya Ganjar itu lebih dukung mana antara Megawati dengan Jokowi, justru mendukung Megawati. Artinya politik will dari Ganjar ya, nanti kalaupun kontestasi dimenangkan oleh Ganjar ya, atau nanti dia menang gitu ya, pasti dukungan lebih kepada poros Teguh Umar atau Megawati. Artinya potensi ketika nanti misalnya Presiden Jokowi dipermasalahkan setelah lengser ya, tidak ada yang bisa melindungi gitu ya, maka satu-satunya hal yang masuk akal tentunya dukungan kepada Prabowo Subianto. Dan ini tentu saja meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit ya, merusak yang namanya etika kepartean, di mana partai sudah menyatakan dukungan yang harus dimenangkan yaitu Ganjar, tetapi kepentingan yang sifatnya dalam tanda kutip individu dari keluarga Presiden Jokowi ini lebih bisa ya diakomodasi ketika dukungan itu ditujukan kepada Prabowo Subianto. Jadi ini fenomena unik gitu ya, dan juga ya tentu saja dukungan tersebut seperti ini ya bukan merupakan dukungan sifatnya positif ya. Kenapa? Karena pertama gitu ya, presiden ikut cawe-cawe. Kita ketahui ini tentu saja melanggar etika ya, etika sebagai pejabat publik ya. Bagaimana mungkin ya presiden itu bisa ikut cawe-cawe, yang kalau itu bisa
dijalankan, maka akan memunculkan yang namanya mobilisasi ya untuk memenangkan dukungan sesuai dengan keinginan istana atau Presiden Jokowi ya. Dan ini akan tentu saja akan memunculkan yang namanya abuse of power ya, mengumpulkan relawan ya. Kita harus kritis bahwasanya duit dari mana untuk mengumpulkan relawan, mengumpulkan musra misalnya. Tidak mungkin juga itu dari kantong pribadi ya. Dan kita khawatirkan kalau dari APBN, maka yang rugi adalah tentu saja rakyat gitu ya. Jadi mendukung ini ya, di satu sisi ya harusnya bisa dikatakan ya, presiden harusnya netral ya. Justru kita sangat mendapatkan satu ancaman ke depan, yaitu terkait netralitas ya pemerintah dalam pemilu ya, yang ketika sudah ada dukungan ke salah satu capres, yang terjadi adalah mobilisasi ya untuk memenangkan capres yang tentu saja pasti gitu ya. Netralitas pemerintah yang harusnya menjaga pemilu ini benar-benar jauh dari kecurangan ya, jauh dari mobilitas untuk memenangkan dengan memakai financial resource, financial money, financial state ya. Maka ini kita bisa khawatirkan ya, akan banyak abuse of power ya. Maka kekhawatiran tentang kecurangan pemilu ya akan sangat menjadi ancaman ke depan. Jadi siapapun yang menang ya, kita khawatirkan itu bukan hasil yang netral, tetapi kecurangan yang sudah dibentuk dari awal dengan cawe-cawenya pemerintah dalam kontestasi baca pres, pilpres. Dan tentu saja ada permainan ya yang sudah jauh dari kata netral dan juga menjaga pemilu ini bisa jujur dan adil, yaitu penyelenggaranya, yaitu KPU dan Bawaslu ya. Nah, semoga kita ya berharap berjalan ya tanpa ada kecurangan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.